Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Rois Am, Ketua Umum, Katib Am, Gus Sekjen, Gus Bendum, dan semua para kiai yang saya hormati. Juga Nyai, ada satu. Saya ingin menyampaikan bahwa memang yang berkunjung ke Tambak Beras, saya kemudian didampingi oleh tim asistensi, juga didampingi oleh salah satu pengurus dari PWNU Jawa Timur. Tapi hasilnya kemudian kami rapatkan, kami presentasikan ke tim, jadi mudah-mudahan tidak ada dispute-nya dari tim Tambak Beras ini. Slide-nya bisa jalan aja. Yang pertama, kalau soal mengapa Tambak Beras, saya kira tidak perlu kita jelaskan lah mengapa Tambak Beras ini layak untuk menjadi tempat muktamar, dan dari sisi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan untuk muktamar semuanya ada di kawasan pesantren di sekitar Tambak Beras. Jadi tidak ada yang misalnya diinapkan di mana, diinapkan di luar pondok pesantren, nggak ada. Jadi semuanya ada di dalam pondok pesantren. Nanti kalau tidak percaya tanya sama Kiai Hasib ya. Nah, kalau soal akses transportasi, yang pertama dari Bandara Juanda itu jaraknya 74 km dan waktu tempuhnya itu 1 jam. Begitu keluar dari tol itu kira-kira 10 menit sudah sampai di Tambak Beras. Jadi jalannya juga untuk jalan dari keluar tol itu cukup besar. Ya meskipun nanti kalau sudah masuk ke arena pesantren memang jalannya tidak terlalu besar, untuk tidak mengatakan kecil gitu. Kemudian jarak dari stasiun kereta api itu 5,5 km, jarak tempuhnya kira-kira 16 menit. Kemudian dari terminal itu 5 kilo, jarak tempuhnya kira-kira 11 menit. Jarak dari tol tadi yang saya sampaikan 3 km, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya kira-kira hanya 5 menit. Kemudian ada kapasitas parkir, ya, parkir bis. Ini kira-kira 100 bis cukup, dan ada satu tempat yang kalau misalnya dipercaya Tambak Beras untuk menjadi tuan rumah muktamar, itu ada sawah yang sekarang masih ada padinya, tapi padinya sudah kuning semua kemarin saya tengok, dan begitu ditunjuk jadi muktamar, padinya akan langsung dipanen dan langsung diuruk jadi tempat parkir. Leres sebagai masuk sebagai. Kemudian kalau kapasitas parkir mobil itu di dalam juga ada arena yang cukup luas, itu yang dari jalan besar itu tidak terlalu jauh, itu kapasitas untuk parkir mobil juga cukup sekitar 100 unit mobil. Jadi dari sisi akses dan transformasi secara umum kami menyimpulkan bahwa Tambak Beras memenuhi syarat, tapi dengan catatan lahan tempat parkir itu belum memadai, kecuali nanti yang padinya tadi sudah dipanen dan tempat parkirnya dilakukan pengerasan lahan gitu. Itu yang terkait dengan akses transportasi. Kemudian yang kedua soal ketersediaan ruang sidang, ya. Yang pertama adalah itu yang aula tempat pembukaan muktamar, itu namanya Gedung Serbaguna. Kapasitas di dalam itu muat informasi dari Gus Rozak, ya, Ketua Yayasan, itu bisa memuat kira-kira 1.500 orang di dalam. Tetapi di luar gedung ini itu ada lahan yang cukup luas, yang kalau itu di-extend itu bisa kurang lebih 5.000 orang. Itu bisa memadai. Cuman memang gedung dalam ini kan yang aspek dorurinya, ya. Kalau misalnya untuk yang kepentingan hajinya atau taksininya itu memang perlu di make up sedemikian rupa supaya tempat ini nanti kalau dipakai untuk pembukaan dan kegiatan-kegiatan yang lain itu memang untuk layak. Termasuk di tempat itu yang diproyeksikan untuk menjadi sidang untuk pleno, ya, pleno di dalam serangkaian acara muktamar itu.
Kemudian yang lain adalah ruang-ruang sidang, baik basul masail waqi'iyah, maudhu'iyah, sampai rekomendasi. Secara umum ada, dan memang jumlah kapasitasnya cukup besar, cuman harus kami sampaikan, ini semuanya di tempat yang seperti lapangan. Jadi informasi dari Gus Rozak, kalau misalnya dipercaya untuk menjadi tuan rumah muktamar, tempat-tempat ini yang nanti akan dikasih tenda sebagai tempat untuk sidang-sidang, sehingga kapasitasnya cukup besar, bisa masing-masing bisa 400 peserta sidang, baik di masail waqi'iyah, maudhu'iyah sampai rekomendasi gitu. Masing-masing 400 orang. Kemudian ruang sekretariat juga ada yang diproyeksikan itu di kantor yayasan, dan di depan itu kantor yayasan itu diproyeksikan untuk menjadi tempat registrasi. Kemudian media center juga ada, ruang registrasi ada, ruang makan VIP juga ada, ruang makan reguler ya untuk muktamirin juga ada, sound system ada, maksudnya ada tempatnya. Kalau misalnya dipakai untuk sound system itu ada tempatnya. Sound systemnya sekarang sih belum ada, tapi kalau butuh tempat ada gitu. Karena waktu saya ke sana kan nggak ada sound system ya. Proyektor dan layar LCD juga ada tempatnya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan proyektor besar itu sudah ada tempatnya. Ya. Maksudnya ada itu ada tempatnya ya. Kalau proyektor sendiri belum ada sekarang gitu. Laras gak Gus? Oke. Jadi ada beberapa catatan kami ya dari survei ini untuk ruang-ruang sidang sudah tersedia tempatnya, tapi masih perlu dibuat tenda. Kemudian jarak antar venue juga sebenarnya sih gak terlalu jauh, cuman itu tempatnya agak mencar-mencar gitu. Ada di MAN 3, di MAN, ada di MTSN, ada yang di Mu'alimin, ada yang di Mu'alimat, ada yang di Madrasah Ali Anggulan itu. Jadi di Tambabras itu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang sebenarnya tidak terlalu jauh, cuman jalannya yang menghubungkan itu memang agak kecil gitu. Tapi panitia, maksud saya pesantren itu sudah merencanakan untuk menyiapkan golf car. Jadi kalau misalnya dibutuhkan untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, itu disiapkan golf car yang membantu untuk mobilitas pesantren. Kemudian dapur umum ada, venue untuk expo dan pameran juga ada yang disiapkan itu di lapangan yang kemarin dipakai untuk peringatan Hari Santri. Jadi kesimpulannya dari sisi ketersediaan ruang dan ruang sidang itu memenuhi syarat dengan catatan-catatan yang tadi kami sampaikan. Kemudian yang lain adalah terkait dengan akomodasi. Penginapan peserta VVIP, Mustasyar, Suriah, dan lain-lain, itu informasi dari Ketua Yayasan, itu ada 13 ruangan. Jadi 13 ruangan, ukurannya 8 meter kali 8 kali 7 meter. Kemudian penginapan VIP itu ada 42 ruangan. Penginapan peserta itu ada 168 ruangan. Ya, ruangan ini adalah ruangan kelas-kelas yang nanti akan dipakai untuk penginapan. Tentu sekarang belum ada kasurnya. Jadi kalau misalnya dipakai penginapan nanti akan disiapkan untuk kasurnya. Kemudian fasilitas MCK itu ada 150 kamar ya. Kemudian ada klinik kesehatan rumah sakit, klinik Pratama MWCNU di dekat situ. Kemudian pos keamanan juga yang akan dipakai untuk pintu kontrol keamanan juga ada. Dan CCTV itu di semua sudut pesantren itu ada CCTV-nya, jumlahnya itu 50 titik di seluruh pesantren dan venue rencana muktamar ini. Kemudian ketersediaan fasilitas di luar pesantren, hotel di sekitar lokasi, ya ada Hotel Azana, kemudian Yusro, ada Hotel Green Red Syariah, kemudian ada Hotel Fatma, tentu saja ini nggak boleh dilupakan ini. Hotel Fatma ini harus disebutin. Hotel Fatma, Gus. Harus saya sebut berulang-ulang, Hotel Fatma. Kemudian berkah.
Rumah sakit rujukan ada di RSUD Jombang, RSI Jombang, kemudian RSUD, kemudian kondisi jaringan listrik baik, kemudian jaringan internet juga baik gitu. Nah, jadi secara umum memenuhi syarat dengan beberapa catatan yang tadi kami sampaikan. Di akhir pertemuan, Ketua Yayasan Gus Rojak menyampaikan, ini memang kami mengajukan untuk muktamar, Mas. Tapi kalau misalnya hanya ditunjuk untuk pembukaan muktamar, kami juga bersedia. Itu harus kami sampaikan. Kalau ada yang salah nanti Gus Asif bisa mengoreksi saya. Leres ya Gus? Oke, Pak Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.